yang berjumlah daripada yang melibatkan warga negara Indonesia ini seramai 130 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dengan berat hati saya membuat video ini. Tapi kalau andai kata tidak saya buat, takutnya suatu saat nanti malah banyak lebih parah lagi ketika orang-orang kita yang merantau ke luar negara, mereka mudah dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Video ini sebagai bentuk pembelajaran untuk kita bersama-sama. Jadi mungkin yang belum pernah merantau ke Malaysia, harap-harap jangan mudah percaya dengan orang-orang mungkin yang menjanjikan manis-manis. Namanya kerja, tak kisah di negara sendiri maupun di negara orang. Tidak ada yang namanya kerja enak, gajian banyak. Tidak ada. Disesuaikan skill masing-masing. Oke, sahabatku semua harus paham ya kan. Di video kali ini ada sebuah kejadian yang benar-benar membuat saya sedih juga ada, rasa malu juga ada. Tapi video ini sebagai bentuk pembelajaran ya. Ingat, sebagai bentuk pembelajaran kita bersama-sama. Agar kedepannya bila berangkat kerja ke negara orang, jangan menyalahi aturan. 132 pendatang asing tanpa izin. Kalau di Malaysia disebut seperti itu. Atau tenaga kerja Indonesia yang ilegal di Malaysia. 132 orang. Dan mendirikan sebuah perkampungan siap beranak pinak. Kadang-kadang aku tak habis pikir ya dengan perangan segelintir orang-orang kita, yaitu orang Indonesia, ketika berada di negara orang, lebih-lebih tanpa memenuhi syarat syah untuk bekerja di negara tersebut. Dengan berat hati, saya akan mengulas dan saya akan mereaksi juga. Pada intinya, video ini mari kita jadikan pembelajaran bersama-sama. Buat saudaraku-saudaraku yang dari Indonesia, kiranya syarat kalian tidak sah untuk berangkat kerja ke negara orang, jangan nekat. Jangan nekat, tolong didengar. Kadang-kadang ada juga segelintir orang yang nekat, walaupun tahu resikonya ilegal di negara orang itu seperti apa. Jujur, melihat berita seperti ini sering terjadi di Malaysia. Kadang-kadang saya pun juga rasa malu pun ada. Lebih-lebih orang kita yang sebegitu banyaknya tinggal di negara orang tanpa dokumen yang resmi, sampai siap beranak pinak. Kadang-kadang saya pun tak habis pikir ya. Sampai sahabat-sahabatku semua melakukan hal yang sangat-sangat konyol di negara orang. Ini kalau sudah sampai beranak pinak, maknanya dia sudah tahu toh kalau dia itu tanpa dokumen resmi. Lalu kenapa sampai beranak pinak? Itu yang sangat saya sesalkan kadang-kadang. Kasus seperti ini tidak hanya 1 kali 2 kali terjadi di Malaysia. Udahlah sahabat-sahabatku semua, saya paham. Kalaupun mungkin sulit cari kerja di negara sendiri, setidaknya kalau sekedar untuk makan di negara sendiri bisa. Daripada kerja di negara orang tanpa dokumen sah, ujung-ujungnya tertangkap. Lebih-lebih orang Indonesia tertangkap di Malaysia, membuat perkampungan di dalam hutan, siap beranak pinak.
sebagai orang Indonesia, jujur saya kadang-kadang juga merasa adalah rasa kecewa. Tapi saya paham apa yang kalian rasakan. Cuma kalau bekerja di negara orang, usahakanlah jangan sampai menyalahi aturan negara tersebut. Misal kata itu terjadi di Indonesia, sama juga orang-orang Indonesia juga akan marah apabila ada orang luar tanpa dokumen terus kemudian menetap beranak pinak. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, ayo kita jadikan pembelajaran bersama. Jangan sampai kita merantau dengan secara tidak sah. Kalau sudah merantau dengan secara tidak sah, itu bermakna menyalahi aturan undang-undang kedua-dua negara. Oke, cukup sampai di sini dulu dan saya akan mereaksinya. Semoga reaction video ini juga bisa menjadi bahan renungan kita bersama-sama apabila merantau di negara orang dengan secara tidak sah. Percayalah omongan saya, kalian tidak akan hidup nyenyak, kalian tidak akan hidup nyaman, kalian kalau kemana-mana pun juga tidak akan merasa tenang. Nanti pasti ada yang bercakap, kau ini suka buat konten buruk-burukan negara kamu sendiri, kamu ini penjilat. Wahai sahabat-sahabatku yang sering berkomentar seperti itu, justru saya membuat video ini karena saya cinta dengan negara saya, yaitu Indonesia. Saya membuat video ini supaya sahabat-sahabat saya yang daripada Indonesia, saudara-saudara saya yang daripada Indonesia, kiranya ingin merantau menjadi seorang TKI Malaysia, supaya tidak salah jalan, supaya tidak mudah dibohongi oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjadi seorang TKI di Malaysia, wahai sahabat-sahabatku yang dari Indonesia, jangan mudah terpercaya dengan omong-omongan orang yang konon katanya, udah buat paspor aja langsung masuk ke Malaysia. Oh, nggak boleh seperti itu. Semua harus melalui prosedur, semua harus melalui undang-undang yang sah kedua-dua negara. Biasanya kalau di Indonesia, jika ingin bekerja menjadi seorang TKI di Malaysia, maka bekerjalah lewat jalur yang benar, yaitu daftarkan diri Anda di PT-PT yang terdekat yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negara. Oke, langsung kita simak video. Seperti apa sih operasi TKI ilegal yang ada di Malaysia? Video ini sebagai bentuk peringatan untuk sahabat-sahabatku semua, resiko menjadi seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia secara ilegal, supaya sahabat-sahabatku juga lebih tahu dan dibuat bahan pembelajaran. Harapan saya, mudah-mudahan ke depannya orang-orang Indonesia yang bekerja kemanapun tetap harus bekerja dengan secara jalur sah dan resmi. Tak kisahlah mau kerja ke Taiwan, ke Jepang, ke Korea, ke Malaysia, harus secara resmi, biar aman, biar nyaman, biar enak di negara tersebut. Jangan dipaksakan apabila mungkin persyaratan Anda tidak memenuhi. Oke, langsung kita simak bersama-sama. Operasi pemeriksaan imigresen ini dilaksanakannya ekoran aduan daripada media massa dan orang awam beberapa bulan yang lalu.
yang mana disyaki adanya warga negara asing yang dipercayai melakukan kesalahan di bawah perundangan immigration dan perundangan agensi penguatkuasaan kerajaan yang berkaitan dalam pada hari ini. Warga negara asing ini dipercayai telah membuka penempatan haram yang luas ini. Di Kuantan terdapatnya kedai runcit, warung makanan dan juga surau. Dan berdasarkan risikan dan pemantauan yang telah dilakukan, adalah disyaki terdapat warga negara asing yang terdiri daripada warga negara Indonesia dan juga Bangladesh dengan anggaran seramai 300 orang. Operasi pemeriksaan yang dilakukan pada 18 Februari tahun ini, hari ini 2024, telah mendapati seramai 156 orang telah diperiksa, di mana jumlah tangkapan adalah 132 orang. Daripada jumlah pemeriksaan 156 orang, 132 telah ditangkap. Butiran tangkapan yang seramai 132 orang ini adalah terdiri daripada warga negara Indonesia yang melibatkan 76 lelaki dewasa dan 4 orang kanak-kanak lelaki. Begitu juga ada 41 perempuan dewasa dan juga ada 9 orang kanak-kanak perempuan yang berjumlah daripada yang melibatkan warga negara Indonesia ini seramai 132 orang. Dan selebihnya adalah terdiri daripada 2 orang lelaki dewasa warga negara Bangladesh. So, jumlah semua adalah seramai 132 orang. Kesemua tangkapan ini akan dibawa ke bahagian Penguatkuasaan Jabatan Imigresen Negeri Selangor untuk saringan melalui sistem yang ada, dan untuk kita menyemak dokumen-dokumen dan maklumat-maklumat pas yang telah mereka ada, dan setelah ditamatkan mana-mana yang melanggar peraturan atau Akta Imigresen 1959-63 akan dibawa ke depo Semenyih.